Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3290. Kereta perang kuno meraung, menghancurkan sekelilingnya. Binatang buas kuno meraung, dan naga serta burung phoenix menari di kedua sisinya. Sosok pertama yang terlihat adalah para kultivator berbaju zirah ungu emas, membawa panji-panji besar. Tertulis di atasnya 3 karakter besar. Paviliun Wang Tian. Kemudian, kuda perang maju, bergemuruh di udara. Di bawah setiap kuda, awan 9 warna berputar-putar. Pegasus menapaki awan keberuntungan. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Namun, tatapan Lin Yan tertuju pada kereta perang raksasa di tengahnya. Menyerupai sebuah rumah, kereta itu memancarkan aura kuno yang berbintik-bintik. Meskipun tampak kecil, aura kunonya seolah meliputi seluruh alam semesta. Di atas kereta perang, seorang lelaki tua berwajah dingin, matanya terpejam rapat. Ia duduk di atasnya, seolah memerintah langit. Aura yang terpancar darinya cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Paviliun Wang Tian, Master Paviliun Tua. Gemetarlah Murong Wendao dan yang lainnya. Paviliun Wang Tian tiba dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Semuanya jauh lebih menakjubkan daripada yang mereka bayangkan. Terutama aura Tianyu, seolah turun dari surga, membuat mereka ingin bersujud menyembah. Seperti yang diharapkan dari Paviliun Wang Tian. Bahkan Kaisar kuno pun mendesah. Boom, boom, boom. Saat pasukan Paviliun Wang Tian yang besar mendekati Lin Yan dan rekan-rekannya, deru genderang perang tiba-tiba terdengar. Semangat juang yang tak terkendali dilepaskan. Para jenius seperti Murong Wendao dan Nangong Si gemetar dalam hati. Lin Yan, ajalmu telah tiba. Aku, Master Paviliun Tua Paviliun Wang Tian, telah tiba dan akan menyapu bersih segalanya. Bai Tianxiong berbicara dari tempat ini. Lin Yan menatap ke depan, menyerap keagungan tak terbatas dengan penuh kebencian. Kemudian, ia melepaskan kekuatan yang dahsyat dan menebas ke arah Bai Tianxiong. Kau, dengan Master Paviliun Tua Paviliun Wang Tian di garis depan dan pasukan yang terus mendesak, kematian Lin Yan sudah pasti. Namun, bahkan dalam situasi ini, Lin Yan masih bisa mengayunkan pedangnya. Swiss. Kekuatan formasi itu luar biasa besar. Bahkan Ren Ying pun tak mampu menahannya, dan Bai Tianxiong jelas bukan tandingannya. Dengan satu serangan, kepalanya langsung terpenggal. Bocah ini, terlalu impulsif. Menghancurkan tubuh Dao seorang tetua Paviliun Wang Tian tepat di depan Master Paviliun Wang Tian. Banyak kultivator tiba-tiba berteriak. Tindakan Lin Yan benar-benar pertarungan sampai mati melawan Paviliun Wang Tian. Boom! Detik berikutnya, tatapan Lin Yan tertuju pada kereta di depannya. Di dalam, mata Master Paviliun Wang Tian akhirnya terbuka, kilatan cahaya berkilauan bagai 2 matahari yang menerangi dunia. Kehadirannya begitu cemerlang sehingga sulit untuk melihat wujud aslinya, dan sekarang, yang lebih mengerikan lagi, mustahil untuk menatapnya langsung. Aku tidak akan naik ke surga sampai klan Lin hancur. Pada saat ini, sebuah suara, dengan kekuatan dahsyat, menggema di seluruh pulau Samsara. Mendengar ini, wajah Lin Yan menjadi sedingin es. Meskipun Tianyu adalah seorang Master Paviliun Tua, wajahnya kini berseri-seri awet muda, mengingatkannya pada saat Lin Yan terbunuh 10.000 tahun yang lalu. Saat Tianyu berteriak, pemandangan tumpukan mayat klan Lin yang tak berujung di depan Paviliun Wang Tian muncul kembali. Penindasan terhadap klan Lin menyebabkan jiwa para kultivator mereka tetap berada di dalam tubuh, menderita siksaan abadi. Sungguh kejam. Sekarang, sebaliknya, yang ada hanyalah kebencian yang mendalam. Boom! Pasukan Paviliun Wang Tian meraung, menyerbu lurus ke depan. 100.000 kultivator ini, bermandikan cahaya kereta perang kuno, bagaikan gunung yang terus melaju, memadamkan hasrat untuk bertarung. Namun Lin Yan mendengus dingin. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, cahaya kereta perang bertemu dengan mata Lin Yan. Mata Tianyu bertemu mata Lin Yan. Dunia dipenuhi suara pertempuran. Namun bagi mereka berdua, keheningan seolah menyelimuti mereka. Segalanya terasa membeku. Namun Tianyu akhirnya berbicara, Lin Yan, aku mengakui bakatmu yang luar biasa, tetapi aku tak pernah membayangkan kau akan bertahan sampai titik ini. Tianyu menyaksikan bakat Lin Yan secara langsung. Namun di mata Tianyu, kemampuan bertahan Lin Yan, terlepas dari serangan berulang kali dari Paviliun Wang Tian dan begitu banyak kekuatan lainnya, merupakan sumber keheranan. Tapi hari ini, semuanya akan berakhir. Tianyu menatap Lin Yan, ekspresinya dingin. Hanya dengan tubuh Daomu,
Aku khawatir kau takkan mampu melakukannya, ejek Lin Yan. Aura yang terbentuk di antara mereka berdua menghalangi segala arah, dan hanya mereka yang bisa mendengar percakapan mereka. 10.000 tahun yang lalu, satu tarikan energiku saja bisa membunuhmu. Sekarang, dengan tubuh Dao ini, aku juga bisa menghancurkanmu. Suara Tianyu dingin. Boom! Saat itu, mata Lin Yan berkilat marah. 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan tidak tahu latar belakang Tianyu. Ia memperlakukannya seperti saudara, tapi ia memperlakukannya seperti itu. Lin Yan menatap formasi itu dan mencibir. Kemudian, aura yang kuat meletus, menyebar dengan cepat dan menyelimuti sekeliling. Kemudian, bintang-bintang kecil muncul dari bawah. Di dalam setiap cahaya bintang, terkandung aura yang unik. 10.000 aura tiba-tiba mengembun. Sebuah jari tiba-tiba terbentuk. Tekan, teriak Lin Yan. Ia memanfaatkan kekuatan formasi untuk melepaskan seni bela diri samsara, jari segala sesuatu. Ibu jari ini sangat besar, seperti gunung. Dengan satu titik, segala sesuatu terwujud. Para kultivator di bawah, merasakan kekuatan jari itu, langsung gemetar. Kekuatan ini terlalu dahsyat. Tahan, teriak Tianyu dari dalam kereta perang di hadapan Lin Yan. Bersamaan dengan itu, sebuah paviliun muncul. Paviliun. Itu tak lain adalah paviliun Wang Tian, yang dipadatkan dari sebuah kekuatan dahsyat. Namun, aura kereta perang itu juga masih menyelimuti paviliun Wang Tian saat ini. Semua orang bahkan merasakan bahwa paviliun Wang Tian ini, yang dipadatkan dari kekuatan surgawi, bahkan membawa aura api surgawi, kayu surgawi, batu surgawi, dan emas surgawi. Ini, emas surgawi, kayu surgawi, air surgawi, api surgawi, tanah surgawi, dan bahkan batu surgawi, semuanya terkendali di dalam dirinya. Semuanya terasa seperti keajaiban. Semua orang tersenyum kecut. Tuan tua paviliun Wang Tian itu benar-benar putra kesayangan surga. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan langit serta bumi tiba-tiba berkelebat. Banyak kultivator di kejauhan mengalihkan pandangan mereka, kekuatan mereka benar-benar mengguncang seluruh dunia. Kemudian, semua orang terdiam. Di bawah kekuatan semacam ini, baik Lin Yan maupun Tian Yu selamat dan sehat walafiat. Aku tidak menyangka formasi ini begitu luar biasa. Kau hanya mengerahkan 1% kekuatannya, kan? Tian Yu menatap Lin Yan dan berkata perlahan. Apa? 1% kekuatannya? Para praktisi dari segala penjuru gemetar ketakutan. Apakah kekuatan seperti ini cukup untuk melepaskan kekuatan sebesar itu? Namun, karena aku datang ke sini hari ini, kau dan sisa-sisa klan Lin ditakdirkan untuk lenyap begitu saja. Meskipun aku tidak bisa langsung membunuhmu, orang-orang di bawah. Setelah Tian Yu selesai berbicara, pasukan paviliun Wang Tian langsung menuju Lin Jian dan yang lainnya. Bab 3291. Sekarang, pasukan paviliun Wang Tian mendekat dari bawah. Mereka sudah terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Lin Jian, Lin Yue, dan yang lainnya. Semua orang percaya bahwa klan Lin akan segera musnah sebelum pasukan paviliun Wang Tian. Ketika mereka mati, itu adalah kematianmu. Seru Tianyu. Kau melebih-lebihkan pasukanmu, kata Lin Yan. Hal ini mengejutkan banyak kultivator. Murong Wendao, Tan Taiyu, dan yang lainnya menatap Lin Yan dengan saksama. Pada titik ini, Lin Yan masih punya kartu truf. Mustahil. Ledakan. Namun pada saat itu, sosok-sosok tiba-tiba muncul. Dongfang Jing, Wu Shen, Jiang Zhen, Qin Chen, dan yang lainnya tiba, membawa pasukan mereka masing-masing. Setelah bertukar pandang dengan Lin Yan, mereka langsung menyerbu pasukan paviliun Wang Tian. Momentum mereka sangat besar, namun Tianyu tersenyum. Dibandingkan dengan pasukan paviliun Wang Tian yang beranggotakan 100.000 orang, orang-orang ini hanyalah setetes air di lautan. Inikah yang kau sebut kekuatan? Ejek Tianyu. Lin Yan, menatap Wu Shen dan yang lainnya, merasa bersyukur. Ia tidak pernah memberi tahu orang-orang ini tentang kehadiran mereka, juga tidak tahu kedatangan mereka. Namun, ia tidak menyangka mereka akan muncul saat ini, berani menantang paviliun Wang Tian. Detik berikutnya, mata Lin Yan berbinar, dan ia menatap Tianyu sambil berkata, nanti kau tahu. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama Tan Taiyu dan yang lainnya. Klan Lin, yang dulu legendaris, kini telah tiada. Namun legenda itu telah sirna, dan garis keturunannya pun lenyap. Klan Lin adalah klan paling biasa di dunia, bukan? Mengingat hal ini, bagaimana mungkin Lin Yan menyelesaikan krisis hari ini?
Boom! Pada saat itu, mata mereka terfokus, dan setelah melihat ekspresi Lin Yan, mereka tiba-tiba terfokus, lalu mereka memenuhi formasi dengan gelombang kekuatan. Wus! Formasi itu meraung, langsung melepaskan aura yang kuat. Kemudian, aura di dalam formasi itu terpancar lagi, menyelimuti seluruh area. Banyak praktisi paviliun Wangtian sedang berkonsentrasi penuh. Lin Yan, apa yang akan dia lakukan? Jika cahaya formasi ini menerangi lapisan pertama Pulau Samsara, formasi itu akan sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Yan, membuat paviliun Wangtian tak berdaya. Namun, Tianyu baru saja bergerak, menghalangi cahaya formasi itu. Sekarang, apa yang bisa Lin Yan lakukan? Saat semua orang terkagum-kagum, titik-titik cahaya kembali muncul di Pulau Samsara. Di dalam titik-titik cahaya itu, aura memancar. Aura-aura ini langsung berubah menjadi sosok. Gul. Merasakan sosok-sosok ini, Yuan Che dan yang lainnya menelan ludah. Ayah, katanya, menatap salah satu sosok. Ibu. Katanya lagi, melihat sosok yang lain. Di dalam area itu, para jenius bergumam takjub. Apakah ini aura yang ditinggalkan oleh para kultivator yang sebelumnya telah memasuki tempat ini? Banyak kultivator di paviliun Wangtian mengerutkan kening. Lin Yan benar-benar menggunakan kekuatan formasi untuk memadatkan aura ini. Metode seperti itu sungguh luar biasa. Ini bukan metode Lin Yan, tapi kekuatan formasi ini. Tan Taiyu dan yang lainnya menatap, tiba-tiba berbicara dalam kesadaran. Di udara, Lin Yan berdiri. Lin Xuan sendiri yang menciptakan area ini. Banyak misteri di sini dapat tercermin dalam formasi ini. Kini setelah Lin Yan mengendalikan formasi ini, ia juga melepaskan misteri di dalamnya. Swiss. Sosok-sosok ini muncul, berhadapan langsung dengan pasukan paviliun Wangtian. Di antara mereka bukan hanya Kaisar Yuan Kue, tetapi juga Kaisar Gu Hua, Kaisar King Xuan, dan bahkan Permaisuri King Hua. Kini, dengan ekspresi bingung, mereka langsung menyerang pasukan paviliun Wangtian. Mencari kematian, teriak Tianyu marah. Ia menatap Lin Yan dengan niat membunuh. Anggota klan Lin tak boleh dibiarkan begitu saja. Ia tahu lebih baik daripada yang lain bahwa tempat ini sangat terhubung dengan klan Lin. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Lin Yan, bahkan jika aura para kultivator ini terkonsentrasi, mereka tidak akan mematuhinya. Lagi pula, para kultivator yang bisa memasuki tempat ini semuanya sombong. Bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka diperintah oleh orang lain? Namun Lin Yan adalah keturunan dari penguasa formasi ini, satu titik ini dapat memaksa aura-aura ini untuk mematuhi perintahnya. Boom! Dengan bergabungnya para kultivator ini, bahkan momentum pasukan paviliun Wangtian pun tertahan. Pertempuran itu luar biasa sengit. Dari udara, tatapan Tianyu dingin dan sedingin es. Aura dari kereta perang juga beriak keluar, langsung menghantam pasukan paviliun Wangtian, meningkatkan momentum mereka lebih jauh lagi. Sayangnya, aura yang dipanggil oleh Lin Yan adalah aura para bijak di masa lalu. Bahkan pasukan 100.000 orang itu pun tak berdaya. Sebaliknya, pasukan paviliun Wangtian terus melemah. Tianyu mengamati, lalu menatap Lin Yan, metode ini sungguh luar biasa. Sayangnya, aku datang ke sini, dengan segala persiapanku. Setelah ia selesai berbicara, sebuah gada kuno muncul di tangan Tianyu. Gada itu dipenuhi sinar cahaya. Hukum langit dan bumi tertimbun rapat di atasnya, tak terhitung jumlahnya. Gada itu berwarna ungu keemasan. Kemunculannya menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan langit yang tak terbatas berkumpul di sini, memenuhi udara dengan aura alam surgawi. Ini, harta karun kuno dari alam surgawi. Ini pasti dari alam surgawi. Dengan pemikiran itu, bahkan Tan Taiyu, Murong Wendao, Nang Wongxi, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Setiap harta karun kuno di alam surgawi sangatlah kuno, sulit dilacak. Saat gada ungu emas kuno ini muncul, aura kuno terpancar. Tianyu kemudian menatap Lin Yan dan berkata, ketika aku mengambil alih posisi Master Paviliun Wangtian, surga menghadiahkanku banyak harta karun. Gada ungu emas kuno ini adalah salah satunya. Sayang sekali aku di sini dalam wujud Taoisku, bukan wujud asliku. Kalau tidak, aku bisa saja membawa harta karun yang lebih kuat. Tapi gada ungu emas kuno ini pun sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah kau mati, aku akan menggali darah, tulang, meridian, dan semua yang ada di dalam dirimu. Suara Tianyu terdengar dingin, dan sorot mata Lin Yan pun berubah. 10.000 tahun yang lalu, Tianyu seperti ini.
Namun hari ini, perubahan besar telah terjadi, dan 1000 tahun telah berlalu. Tragedi tahun itu takkan pernah terulang. Boom! Pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, telapak tangannya bergerak, dan sebuah rune berkelebat di dahinya. Jimat Tiangen muncul kembali. Aura dari 4 penjuru mengalir, dan kekuatan agung langit dan bumi di sini sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Yan. Lin Yan berada di dalam formasi dan mengeluarkan pedang Tian Xuan. Ia menatap Tianyu dan berkata, hari ini tak lagi sama seperti sebelumnya. Aku akan menghancurkan tubuh dan jiwa Daomu. Pulau Samsara ini bukanlah tempat yang bisa disentuh paviliun Wang Tian dan Tianyu. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini juga. Cibir Tianyu. Percakapan ini bagaikan gemuruh guntur, dan setiap kata bagaikan suara Dao Agung langit dan bumi. Yang lain hanya mendengar gemuruh itu, dan tidak mengerti apa yang dikatakan Tianyu. Namun, saat itu, mereka melihat cahaya ungu keemasan berkelebat di tangan Tianyu. Gada ungu keemasan kuno itu sepenuhnya diaktifkan olehnya. Bab 3292. Di dalam formasi, tatapan Lin Yan membara saat ia mengayunkan pedang Tian Xuan. Seketika, seluruh kekuatan formasi tercurah ke dalam pedang tunggal ini. Cahaya pedang berkilauan, urat-uratnya berdenyut. Pedang tunggal ini tak hanya mewujudkan kekuatan formasi, tetapi juga amarah Lin Yan dan perlawanan tak terkendali pedang Tian Xuan. Boom! Dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergemuruh. Dan segalanya bergetar. Senjata-senjata di tangan orang banyak bergetar. Dengan satu tebasan pedang, segalanya bergetar. Inilah kekuatan pedang Tian Xuan, pedang tertinggi di dunia. Bang! Pedang itu berbenturan kuat dengan gada ungu emas kuno di tangan Tianyu, suara gemuruh bergema di Pulau Samsara seperti riak-riak. Kedua kekuatan ini bagaikan tabrakan bintang-bintang raksasa. Ekspresi Tianyu langsung berubah, ia hampir tak percaya. Gada ungu emas kuno, yang berasal dari alam surgawi, ditempa dari harta karun paling kuno. Namun, sebuah retakan muncul. Pedang Lin Yan, di sisi lain, tetap utuh. Semua ini sungguh mengejutkan. Para kultivator di sekitarnya menatap tajam, mengamati pemandangan di depan mereka, hati mereka gelisah. Terbuat dari bahan apa pedang di tangan Lin Yan? Apakah ini pedang samsara kuno? Semuanya, kurasa pedang itu sekunder. Mungkin, itu semua karena kekuatan formasi. Para kultivator perlahan mulai berbicara. Memang, ini adalah formasi peninggalan para bijak kuno. Beberapa tetua di kejauhan mengangguk. Sementara itu, bayi roh api langit menatap pedang di tangan Lin Yan, kilatan keterkejutan melintas di alisnya. Seolah-olah sebuah ingatan telah muncul kembali. Apa yang kalian lihat? Ini bukan pedang biasa, kan? Tanya Kaisar kuno. Bayi roh api langit meliriknya dan berkata, pedang ini memiliki asal-usul kuno. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Masih banyak rahasia yang tak bisa kubagikan padamu. Mendengar ini, Kaisar kuno berhenti bertanya. Bayi roh api langit mendesah dalam hati. Ia pernah melihat pedang ini sebelumnya. Dalam ingatan itu, sebuah sosok muncul di benaknya. Sosok itu sekilas mirip dengan Lin Yan. Tapi ia tahu itu bukan Lin Yan, melainkan Lin Su. Saat itu, pedang ini dipegang oleh Lin Su, pedang surgawi mendalam. Seiring waktu, kecemerlangan pedang ini telah tersamarkan. Jika tidak, satu serangan saja bisa menghancurkan langit. Seperti apa tubuh Dao Tianyu nantinya. Namun, penampilan pedang itu sedikit berubah. Bahkan para kultivator dari era agung lebih dari 2 juta tahun yang lalu jarang melihatnya, apalagi di era ini. Tak seorang pun akan mengaitkan pedang ini dengan pedang surgawi mendalam. Boom! Pada saat ini, Tianyu tiba-tiba bergetar, dan kekuatan surgawi di dalam kereta perang meluap. Lin Yan, meskipun formasi ini kuat, itu bukanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Kau tak bisa dibandingkan denganku. Suara Tianyu dingin. Jika ada orang lain yang mengendalikan formasi ini dan mengaktifkan kekuatan seperti itu, niscaya akan menguras energi spiritual mereka. Namun entah kenapa, di dalamnya, Lin Yan dapat mengaktifkan formasi tersebut dengan sangat mudah. Rasanya seperti mengaktifkan formasinya sendiri. Menghadap Tianyu, Lin Yan tersenyum, kau terlalu percaya diri. Sayang sekali hanya tubuh Daomu yang datang ke sini, bukan tubuh aslimu. Kalau tidak, semua dendam bisa diselesaikan hari ini. Cibir Tianyu, lalu kekuatan surgawi di kereta perang sepenuhnya melonjak ke gada kuno ungu emas itu. Saat ini, kereta perang itu sedikit redup. Semua kekuatan ada di gada kuno ini.
Satu gada mengguncang dunia, teriak Tianyu, dan napas yang sangat kuat dilepaskan dari gada kuno ungu emas itu. Seni bela diri alam surgawi. Dan seni bela diri ini telah mencapai tingkat reinkarnasi. Seni bela diri. Reinkarnasi alam surgawi kuno baru saja digunakan, dan para praktisi di area ini dipenuhi rasa kagum. Seolah-olah tongkat kuno itu adalah senjata ajaib dari surga, yang membuat orang-orang tak ingin bertarung. Beberapa, hanya ingin memujanya. Namun, berada di bawahnya, Lin Yan mencibir. Memangnya kenapa kalau dia punya kekuatan surga? Memangnya kenapa kalau dia punya harta karun kuno? Dia mencengkeram pedang Tianxuan erat-erat dan langsung melepaskan tubuh penentang surga. Dalam sekejap, kekuatan penentang surga menyelimutinya. Bas! Lin Yan mengendalikan situasi langit dan bumi di sini. Dalam sekejap, kekuatan penentang surga di sekelilingnya berkumpul di pedang ini. Pedang itu menjadi semakin menyilaukan. Lin Yan menatap pedang Tianxuan, seolah-olah dia memiliki hubungan khusus dengan pedang itu. Hubungan ini belum pernah sekuat ini sebelumnya. Kekuatan penentang surga dapat membuat pedang Tianxuan lebih kuat, dan bahkan memiliki semacam hubungan dengannya. Lin Yan berpikir dalam hati. Cahaya pedang itu menyebar, dan Lin Yan merasakan aura kunonya. Bahkan ketika ia mengayunkan pedang, ia melihat sebuah gambaran lagi. Pedang ini berasal dari era paling kuno antara langit dan bumi. Pedang ini membawa aura paling membanggakan ketika dunia pertama kali diciptakan. Pedang ini telah dialami oleh banyak generasi pemegang pedang. Namun kini, di bawah persepsi Lin Yan, dua sosok perlahan muncul. Salah satu sosok itu sangat tua dan sangat samar. Namun aura itu sudah ada 4 atau 5 juta tahun yang lalu, dan sosok itu adalah orang yang sama yang menciptakan Pulau Samsara ini. Sosok itu masih membelakangi Lin Yan. Namun Lin Yan samar-samar dapat mengenalinya. Kini, Lin Yan menghela napas lagi. Sosok yang membelakangi ini benar-benar terlalu mirip dengan kakak laki-lakinya, Lin Jue. Sedangkan sosok kedua, sangat jelas dan sangat familiar bagi Lin Yan. Lin Su. Pedang ini telah mengikuti Lin Su lebih lama, sehingga hanya dapat mencerminkan sosok Lin Su dengan sangat jelas. Pedang ini telah diikuti oleh lebih dari 2 praktisi. Namun mungkin karena sifat pedang yang sulit diatur, hanya kedua orang ini yang dapat diyakinkan olehnya. Setelah itu, gambar itu menghilang, dan Lin Yan berteriak dalam hatinya. Jurus ketiga dari teknik pedang ilahi Tianxuan. Jurus ini adalah yang terkuat. Sekarang Lin Yan langsung menebasnya, mengandung kekuatan formasi, dan bahkan lebih bercampur dengan kekuatan anti langit yang sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan anti langit ini hampir menyapu kekuatan langit Tianyu. Bagaimana mungkin saat kedua kekuatan itu bertemu, wajah Tianyu berubah. Kekuatan surga benar-benar rapuh. Ini adalah kekuatan yang benar-benar terbentuk dari alam surgawi, bagaimana mungkin? Boom! Detik berikutnya, energi pedang di pedang Tianxuan juga dilepaskan, membentuk pusaran tepat di atas langit. Energi pedang yang membentuk pusaran itu adalah pemandangan yang sangat langka. Itu juga berarti pedang ini telah mencapai puncaknya. Crack! Di bawah energi pedang yang begitu dahsyat, retakan pada gada kuno ungu keemasan langsung membesar dan hancur berkeping-keping. Gudong! Pemandangan di depan mereka mengejutkan hampir semua praktisi tanpa kata-kata. Meskipun tidak diarahkan kepada mereka, mereka tetap merasakan kengerian energi pedang ini. Kekuatan pedang benar-benar telah mencapai tingkat ini. Dan energi pedang itu masih bergejolak di antara langit dan bumi, dan saat berikutnya langsung menghabisi tubuh Dao Tianyu.